promosi Jogja, ini bagian dari promosi. Kemudian pariwisata juga bagian dari konservasi juga ya. Kita bicara ekoturism, kita bicara pariwisata berkelanjutan, dan menurut saya ini salah satu aset terbesar di Pantai Selatan itu adalah aset penyu ya, aset penyu ya. Terus ya kita pameran di sini, tempatnya begini, mau Pak, ya sudah. Jadi kebersamaan, saya kira itu mudah-mudahan ini awal yang baik. Matur nuwun, Ibu Kadis sudah hadir, dan ini satu inisiatif yang luar biasa. Kalau kita mau maju memang kebersamaan. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Tasbir Abdullah, kemudian yang kami hormati Mas Denny selaku founder daripada Komunitas Respirasi Yogyakarta, kemudian yang kami hormati dan juga kami banggakan para seniman yang sudah menyumbangkan segala sesuatunya demi terselenggaranya acara kita pada sore hari ini. Pertama-tama tentunya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang sudah melimpahkan segala rahmat dan anugerahnya sehingga pada hari ini, tempat yang indah ini dan banyak lukisan yang sangat cantik-cantik, kita bisa bertemu dalam keadaan sehat, bahagia dan sejahtera. Bapak Ibu yang kami hormati, kami tentu saja mengucapkan pertama-tama kami dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, pertama Dinas Kelautan dan Perikanan daerah istimewa Yogyakarta sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas respirasi bekerja sama dengan para seniman yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, kemudian juga didukung full oleh Bapak Tasbir senior kami. Kegiatan ini tentunya tidak lepas, tadi disampaikan oleh Bapak Tasbir Abdullah bahwa memang kegiatan saat ini sesuai dengan visi misi Bapak Gubernur, kita memang selalu mengarah ke selatan gitu ya, mewujudkan Pancamulya masyarakat Jogja untuk kemudian masyarakat Jogja, sehingga memang banyak kegiatan-kegiatan itu yang diarahkan ke arah selatan. Nah, kita di daerah istimewa Yogyakarta itu punya panjang garis pantai sekitar 135 km, kurang lebih seperti itu. Ada 3 kabupaten pesisir, Bantul, Kulon Progo, dan juga Gunung Kidul yang mempunyai potensi kekayaan yang sangat luar biasa. Ada ikan-ikan penting yang menjadi kekayaan kita. Kemudian juga tepatnya juga kita juga punya biota-biota laut yang perlu dilindungi. Di antaranya adalah penyu seperti itu. Jadi kita sangat beruntung dengan 3 kabupaten pesisir ini kita punya 4 jenis penyu. Jadi dari 7 mungkin diinformasikan nih, mungkin para yang ada di sini mungkin belum tahu apa sih sebenarnya nih penyu ini ya. Mungkin kemarin baru melihat nih tukik gitu ya, anak tukik ya. Tapi sebenarnya dari 7 penyu yang ada di dunia, di Indonesia tuh kita punya 6. Nah, dari 6 itu di Jogja sangat beruntung karena kita punya 4 jenis penyu, 4 jenis yang setiap tahunnya datang bertelur dan kemudian dia pergi lagi datang bertelur seperti itu. Nah, karena saat ini penyu memang merupakan suatu biota laut yang sudah masuk dalam kategori yang terancam punah, sehingga memang penyu tersebut dilindungi penuh setiap bagian tubuhnya, baik itu karapas, telur, daging dan sebagainya, sehingga memang penyu tadi merupakan biota yang terlindungi dari apapun, sehingga karena terancam punah tadi karena ada overeksploitasi seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, penyu tadi merupakan biota yang dilindungi di seluruh dunia, masuk Appendix 1 CITES. Nah, termasuk Indonesia meratifikasi itu sehingga memang untuk penyu tadi dilindungi. Nah, kita berbahagia sekali dari 3 kabupaten pesisir ini, Bantul itu sudah mendapatkan penetapan dari Menteri Kelautan dan Perikanan
untuk ditetapkan menjadi kawasan konservasi penyu seperti itu, dengan target biotanya adalah penyu. Nah, itu dengan ditetapkan pada tahun 2022 dengan target biota. Nah, Samas tadi merupakan salah satu zona inti gitu. Zona inti di mana memang Samas itu banyak sekali didatangi oleh penyu-penyu tadi untuk bertelur setiap tahunnya. Jadi sebagai informasi, ketika penyu tadi mendarat bertelur, nanti dia akan butuh waktu 25 sampai 30 tahun untuk datang bertelur lagi, sehingga masa reproduksinya itu sangat lama. Itu mengapa penyu tadi perlu dilindungi. Nah, kegiatan konservasi yang dilakukan oleh Mas Denny dan juga teman-teman yang lain itu merupakan perwujudan bagaimana kita bisa melindungi yang namanya penyu tadi. Jadi dalam kegiatan konservasi itu ada 3 aspek. Pertama, bagaimana kita bisa melindungi, bagaimana kita bisa melestarikan, kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan. Yang pertama, melalui peraturan kita sudah menetapkan bahwa tadi penyu jadi biota yang dilindungi. Kemudian juga penetapan kawasannya, tempat hidup, tempat habitat penyu tadi sudah ditetapkan juga. Itu merupakan bagian dari perlindungan. Nah, kemudian bagaimana melestarikan? Nah, ini Mas Denny sudah melakukan itu bersama penggiat konservasi yang ada di Samas. Mas Denny sudah melakukan yang namanya pelestarian. Nah, boleh nggak sih kira-kira kalau penyu tadi dimanfaatkan? Tentu boleh, tapi dimanfaatkan dalam hal ini penyu tadi dimanfaatkan untuk wisata edukasi minat khusus. Artinya ketika memanfaatkan penyu tadi sebagai wisata minat khusus tadi, artinya penyu tadi tetap harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung yang ada di kawasan konservasi. Nah, tadi kita bisa melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan. Itu tidak bisa dilakukan oleh Dinas Kelautan saja, tidak bisa dilakukan oleh Mas Denny saja, tidak bisa dilakukan oleh salah satu atau salah dua. Ini butuh dukungan dari semua orang. Dan termasuk kami sangat berterima kasih kalau dari para seniman yang ada di Jakarta yang kemarin melakukan lukis on the spot di Samas, melakukan dukungan yang serupa untuk kelestarian penyu. Karena tadi disampaikan 1/4 dari dana penjualan akan disampaikan untuk pelestarian, mendukung pelestarian. Kami sangat berterima kasih dan ya, jadi kami sangat berterima kasih dan juga mengapresiasi ini karena para seniman Jogja itu turut ambil bagian gitu ya untuk mendukung kelestarian penyu yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berpartisipasi melakukan lukis on the spot dan juga memamerkan hasil karyanya dan juga menjual, dan bahkan hasilnya sebagian diberikan gitu kepada untuk kelestarian penyu yang ada di daerah. Jadi sangat luar biasa. Tentunya harapan kami acara ini kalau tadi disampaikan dilakukan di tahun 2019, kemudian 2024, di kemudian hari bisa dilaksanakan dan mungkin bisa berkolaborasi tidak hanya dengan Dinas Kelautan tapi dengan OPD yang lain seperti itu.